Halo great people, sebelum kita mulai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Terlihat sederhana, tapi ternyata temperatur atau suhu air sangat-sangat berpengaruh ketika kita melakukan proses seduh kopi. Sebelum kita mulai, jangan lupa great people mesti nonton sampai habis, karena hari ini kita ada quiz. Kita akan ngasih 200 gram biji kopi untuk 5 orang pemenang. Jadi, nonton sampai habis, cari tahu pertanyaannya ada di mana. Kalau kalian nggak nonton sampai full, kalian juga nggak akan mendapatkan informasi. Proses seduh kopi ini bisa membuat rasa jadi balance, rasa menjadi tidak balance, rasanya menjadi optimal, rasa jadi tidak optimal. Bisa juga suhu ini akan membuat seduhan kopi kita menjadi lebih pahit atau justru jadi lebih flat. Suhu air nih sebenarnya kita bisa anatomikan seperti kita masak Indomie, analogi favorit gua. Kenapa? Karena ketika kita mau masak Indomie, kita akan menentukan kita mau masak Indomie seperti apa. Ada orang suka Indomie yang keras, ada orang suka Indomie yang di tengah-tengah, nggak terlalu keras, nggak terlalu benyek. Ada orang suka Indomie yang benyek. Indomie ini menggambarkan tingkat ekstraksi yang terjadi oleh perubahan suhu. Jadi kalau misalnya mie-nya masih keras, kita bisa bilang itu under. Kalau mie-nya mateng, kita bisa bilang itu well extraction. Kalau misalnya mie-nya sampai benyek, kita bisa bilang itu over extract. Hal ini sangat berpengaruh dan peran terbesarnya ada di temperatur atau suhu. Yang pertama, suhu ini akan menentukan seberapa besar senyawa yang akan terlarut di dalam air. Artinya, suhu ini, temperatur ini, panas ini akan mengekstrak partikel kopi dan partikel tersebut akan membawa senyawa yang akan diekstrak ke dalam kopi dan akhirnya keluarlah air kopi seperti ini. Kalau suhunya lebih tinggi, berarti tingkat ekstraksinya lebih tinggi. Biasanya rasanya akan lebih intens atau mungkin awamnya kita sebut rasanya strong. Dan kalau terlalu tinggi, biasanya rasa kopi bisa jadi pahit. Tapi kalau suhunya terlalu rendah, ekstraksinya menjadi lebih lambat, tingkat ekstraksinya menjadi lebih rendah, dan biasanya rasanya akan menjadi flat atau kurang kompleks. Jadi ketika great people nyeduh, nggak dapat acidity yang baik, nggak dapat flavor yang baik, nggak dapat sweetness yang baik, mouthfeel-nya juga tipis, bisa jadi suhu yang dipakai great people terlalu rendah. Suhu juga akan berpengaruh dan punya ikatan penting dengan roast profile. Ketika great people menentukan suhu air yang akan great people pakai untuk menyeduh kopi, itu harus disesuaikan dengan roast profile kopi yang great people pakai. Kalau misalnya kopinya terang banget, great people bisa pakai suhu air yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kopinya masih terang, dia butuh energi lebih untuk mengekstraksi kopinya, makanya great people pakai suhu air yang lebih tinggi. Tapi kalau ternyata dia nggak seterang itu kok, dia masuknya light medium, oke, great people bisa turunin suhunya. Mungkin great people bisa pakai suhu 94 derajat atau pakai suhu 92 derajat. Jadi kalau roast profile-nya lebih terang, great people harus pakai suhu yang lebih tinggi. Kalau great people mendapatkan roast profile yang medium atau medium plus atau bahkan medium dark, great people harus pakai suhu air yang lebih rendah. Kenapa? Anggap aja kopinya udah mateng, terus great people masak lagi dengan suhu yang lebih tinggi. Otomatis akan jadi overcook atau over extraction. Efeknya, kalau kopinya udah mulai gelap, kopinya udah medium, dan great people pakai suhu yang lebih tinggi, great people pakai suhu 94, otomatis kopinya akan terekstraksi dengan tingkat yang lebih tinggi, dan efeknya kopinya jadi pahit karena over extract. Kopinya udah gelap, ditambah suhu yang lebih tinggi, akhirnya overcook, over extract, dan akhirnya kopinya jadi pahit. Faktor lainnya yang berelasi dengan suhu adalah grind size. Kalau great people nyeduh pakai grind size yang halus, artinya dengan grind size yang halus, luas penampang permukaan yang akan diekstraksi oleh air itu akan lebih banyak. Bayangkan kalau misalnya great people cuma punya grind size yang kasar, great people hanya punya ya sebagian besar yang kasar, otomatis lebih sedikit partikel yang terekstrak. Tapi kalau partikel yang lebih kecil akan lebih banyak yang terekstrak. Nah, dengan partikel yang lebih halus, great people jangan pakai suhu yang lebih tinggi, karena dengan partikel halus suhu yang lebih tinggi biasanya akan terjadi over extract. Kalau great people pakai grind size yang lebih kasar, dan grind size kasar itu digunakan dengan interval yang tinggi, biasanya great people bisa padukan dengan temperatur yang lebih tinggi, butuh energi lebih untuk mengekstrak penampang permukaan dari partikel yang lebih sedikit. Jadi ingat, great people lebih halus lebih banyak terekstrak, lebih kasar lebih sedikit terekstrak. Lebih halus jangan pakai suhu terlalu tinggi, tapi kalau kasar jangan pakai suhu terlalu rendah. Jadi semuanya harus pas. Nah, kalau great people pakai suhu air yang lebih rendah di grind size yang lebih kasar, takutnya kopinya under extract. Ketika
kopinya under ekstrak bisa terjadi vegetal, greenish, atau anyep kopinya. Apakah menyeduh kopi bisa menggunakan 2 suhu? Bisa banget. Kenapa pakai 2 suhu? Karena kita pengen kontrol, misalnya ada orang-orang pengen mengekstrak blooming phase-nya lebih pelan supaya dia bisa ekstrak lebih tinggi tingkat ekstraksinya di interval selanjutnya. Jadi ada orang-orang yang menggunakan blooming phase dengan temperatur air lebih rendah supaya bloomingnya lebih soft, supaya aftertaste-nya lebih clean. Kemudian dia tingkatkan ekstraksi di interval selanjutnya bisa. Ada juga orang yang meningkatkan ekstraksi dulu di awal, habis itu dia ngerem di belakang. Jadi dia pakai suhu yang tinggi di awal, kemudian dia pakai suhu rendah di belakang, itu juga bisa. Jadi itu tergantung great people pengen ngejar hasil akhir seperti apa. Suhu air berpengaruh nggak dengan proses pasca panen? Menurut gua tidak terlalu berpengaruh. Semuanya tergantung roast profile sama grind size. Jadi percuma aja kalau misalnya, bang, kopi natural, kadar gulanya tinggi, jangan pakai suhu yang tinggi, takutnya kadar gulanya hilang. Padahal roastingannya terang banget. Atau bang, kopi wash harus pakai suhu yang tinggi supaya ekstraksinya lebih optimal. Padahal roast profile-nya udah medium. Jadi menurut gua penggunaan suhu di pemilihan proses pasca panen, menyeduh kopi, menentukan temperatur berdasarkan proses pasca panen menurut gue kurang tepat. Jadi akan lebih tepat kalau kita fokus ke grind size dan roast profile. Jelas? Sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita masuk ke dalam pertanyaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menyesuaikan air terhadap profile roasting? Susah banget kan pertanyaannya? Susah banget. Kalian mesti cari di jurnal keilmuan di universitas, mungkin di Stanford atau di apa tuh, Universitas Google mungkin ya. Sekian hari ini penjelasan tentang efek dari temperatur atau suhu air terhadap ekstraksi. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk great people. Dan jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada kopi-kopi terbaik dari Fugol. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa harus komen jawabannya di komentar. Dan jangan lupa mention ke Instagram Fugol. Oke? Sekian great people, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.